Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqlil Naja, kelas HKIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis doif. Pengertian hadis doif. Doif menurut lugat adalah lemah, lawan dari qawi yang kuat. Sedangkan secara istilah, yaitu apa yang sifat dari hadis hasan tidak tercakup atau terpenuhi dengan cara hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Dengan demikian, jika hilang salah satu kera saja, maka hadis itu menjadi tidak sahih atau tidak hasan. Lebih-lebih jika yang hilang itu sampai 2 atau 3 syarat, maka hadis tersebut dapat dinyatakan sebagai hadis dhaif yang sangat lemah. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak menjadikan sebagai dasar hukum. Adapun penyebab kedhaifannya karena beberapa hal. 1. Sebab terputusnya sanad. Ketidakbersambungan sanad dikarenakan adalah seorang rawi atau lebih yang digugurkan atau saling tidak bertemu satu sama lain. 2. Sebab penyakit pada rawi. Terwujudnya cacat pada rawinya, baik tentang keadilan maupun kedobirannya. Adapun cacat pada keadilan dan kedobirannya, rawi itu ada 10 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Dusta. 2. Tertuduh. 3. Fasik. 4. Penyalahka, lengah dalam menghafal, menyalahi riwayat orang kepercayaan, banyak waham, purba sangka, tidak diketahui identitasnya, penganut bid'ah. Perkenalkan, nama saya Enis Mawaroh, NIM 101. Di sini akan saya memberikan penjelasan mengenai hadis dhaif dan hadis maudhu, di mana saya akan menjelaskan bagian klasifikasi hadis dhaif. Hadis dhaif dibagi menjadi 5. Yang pertama, dhaif karena tidak bersambung sanadnya, di mana hadis ini terdiri dari 5 hadis. Yang pertama hadis mu'allaq, hadis mudal, musal, munaqati, dan mudalas. Dan yang keempat dari 5 hadis tersebut sudah dijelaskan oleh teman saya, oleh Iqlil Naja. Yang terakhir, saya akan menjelaskan hadis mudalas. Hadis mudalas adalah hadis yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan bahwa hadis itu tidak bernoda. Rawi yang meriwayatkan hadis tersebut dinamakan mudalis, dan hadis diriwayatkan oleh mudalis dinamakan mudalas. Dan orang yang melakukan perbuatan hadis mudalas ini dinamakan atau disebut dengan tadlis. Macam-macam tadlis. Di sini ada 3 macam-macam tadlis. Yang pertama tadlis isnad, tadlis syukuh, dan tadlis taswiyah. Kemudian dhaif karena tiadanya keadilan. Di sini terdapat beberapa dhaif karena keadilan. Yang pertama adalah hadis maudhu, hadis yang diciptakan serta dibuat oleh seseorang pendusta yang ciptaannya itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara palsu dan dusta, baik disengaja maupun tidak. Yang kedua ada hadis matruk, hadis yang pada sanadnya ada seorang rawi yang tertuduh dusta. Yang ketiga ada hadis munkar, hadis yang pada sanadnya terdapat rawi yang jelek kesalahannya, banyak kelengahannya, dan atau tampak kefasikannya. Kemudian di sini ada dhaif karena dzabit. Yang pertama ada hadis mudraj, yaitu hadis yang menampilkan redaksi tambahan padahal bukan bagian dari hadis. Contoh, hadis mudraj pada awal matan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dengan sanadnya dari Abu Hurairah. Yang kedua ada hadis maqlub, hadis yang terbalik, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dalamnya tertukar dengan mendahulukan yang belakang atau sebaliknya, baik berupa sanad maupun matan. Selanjutnya ada hadis muntarib, hadis yang diriwayatkan dengan bentuk yang beda padahal dari satu perawi 2 atau lebih. Yang keempat ada hadis
mushaf. Hadis yang terjadinya perubahan redaksi hadis dan maknanya. Yang kelima, yang terakhir, hadis muharraf. Hadis yang perbedaannya terjadi disebabkan karena perubahan syakal kata dengan masih tetapnya bentuk tulisannya. Dan kemudian ada dhaif karena kejanggalan dan kecacatan. Di sini ada dua hadis, yang pertama hadis syadz dan hadis mu'allal. Yang kemudian ada dhaif karena dhaif dari segi matan atau isi. Yang pertama adalah hadis mauquf. Hadis yang diriwayatkan dari para sahabat baik berupa perkataan, perbuatan atau takrirnya, periwayatannya baik bersambung atau tidak. Yaitu selanjutnya ada hadis maqtu, hadis yang diriwayatkan dari tabi'in dan disandarkan kepadanya baik perkataan maupun perbuatan. Baik, sekiranya itu penjelasan dari saya mengenai lanjutan klasifikasi hadis dhaif dan maudhu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farihul Bashar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Fuad sebagai pengampu materi ulumul hadis, yang mana saya akan melanjutkan dari kelompok 9 yang bertemakan hadis maudhu dan dhaif. Saya menerangkan hadis maudhu. Yang pertama, kita jelas membahas pengertian dan apa saja yang akan dibahas di hadis maudhu, seperti pengertian, ciri-ciri dan semuanya yang akan dibahas di sini. Yang pertama yaitu pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu adalah secara etimologis, secara bahasa itu diambil dari lafal wadu'a, yadu'u, yang diambil dari isim maf'ulnya. Hal ini mempunyai arti atau makna itu ada banyak, yang antara lain atarku, menggugurkan, juga bermakna kata al-iktira' wal-iktilaf, atau mengada-ngadakan dan membuat-buat. Sedangkan menurut istilah, hadis maudhu adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara palsu dan dusta, ya, baik sengaja maupun tidak, tujuan baik maupun buruk. Adapun menurut hadis maudhu, menurut istilah muhaddisin adalah wa man nusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtilafan wa kidaban mimma lam yaqulhu au yaf'alhu au yuqirru, sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara mengada-ngada dan dusta, yang tidak dia sabdakan, dia kerjakan, ataupun dia takdirkan. Dengan pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hadis maudhu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan maupun ketetapannya, secara rekaan atau dusta semata, ya. Dalam penggunaan masyarakat Islam pada umumnya, hadis maudhu juga disebut dengan hadis yang palsu. Kata-kata yang biasa dipakai yaitu al-muhtalaq, al-masnu, dan al-maksud. Keempat kata ini memiliki arti yang sama, yang mana keempat ini dipakai untuk mengkokohkan. Yang mana ada lagi ulama yang menetapkan bahwasanya ada perbedaan pendapat di kata tentang sengaja atau tidaknya perbuatan tersebut atau pembuatan hadis itu. Umar bin Hasan, Umar bin Hasan Utsman Falatoh, dan itu ciri-ciri terdapat pada matan. Ciri-ciri terdapat pada matan ini terdapat banyak pula ciri-ciri hadis maudhu yang terdapat di dalam matannya. Di antaranya sebagai berikut, yaitu keburukan susunan lafalnya. Artinya apa? Terdapat kejanggalan dalam redaksi. Ini adalah hal yang mustahil keluar dari orang yang paling fasih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Masa Nabi Muhammad itu mengatakan hal yang tidak wajar, kan sangat buruk susunan lafalnya. Maksudnya apa? Maksudnya ciri ini akan diketahui apabila kita bisa atau sudah mendalami ilmu bayan,
Dengan mendalami ilmu bayan, kita akan merasakan susunan kata, mana yang mungkin keluar dari lisan Rasulullah, mana yang tidak lazim. Yang kedua, kerusakan maknanya. Kerusakan maknanya ini bisa diambil dari yang pertama, yaitu bertentangan dengan akal sehat kita ya. Seperti hadis, pakailah cincin akik karena bercincin akik dapat menghindarkan dari kekafiran. Nah, ini sangat bertentangan dengan akal sehat. Terus apa hubungan antara akik, cincin akik dengan kekafiran? Kan tidak ada. Kemudian yang kedua, berlawanan dengan hukum akhlak yang umum atau menyalahi adat atau kenyataan ya, kenyataan yang ada, menyalahi kenyataan. Seperti hadis la yuladu ba'dal mi'ah mauludun illahi fihi hajatun. Tidak dilahirkan seorang anak sesudah tahun 100 yang ada padanya keperluan bagi Allah. Ini sangat menyalahi kenyataan, tidak ada seperti ini. Yang ketiga, bertentangan dengan ilmu kedokteran. Seperti hadis al-badin jan syifa min kulli syai', yang mana terong itu obat atau penawar dari segala penyakit. Ini sangat tidak sinkron dengan ilmu kedokteran, karena tidak semestinya ya, badinjan atau terong itu bisa menawar segala penyakit. Yang keempat, karena mengandung dongeng yang sangat tidak masuk akal. Seperti adik al-abiyat habibi wa habibu habibi. Ayam putih adalah kekasihku dan kekasih dari kekasihku. Masa ayam putih menjadi kekasih dari kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan ayam putih menjadi kekasih dari kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan malaikat Jibril. Ini hanya dongeng semata. Yang kelima, bertentangan dengan Al-Quran dalam hadis dan hadis sahih, maksudnya ya, hadis sahih serta ijma. Contoh hadis yang seperti ini itu hadis yang berbunyi waladu zina la yadkhulul jannah ila sab'atil ma'in. Anak zina itu tidak dapat masuk surga sampai 7 turunan. Hadis ini sangat bertentangan dengan surat Al-An'am juz 6 ayat 164, yaitu wala taziru waziratu wizra ukhra, yang mana artinya seseorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain, tidak bisa. Dan ini sangat bertentangan dengan hadis yang sudah diutarakan di atas. Yang keenam, bisa mengutarakan atau menerangkan, hadis ini menerangkan sesuatu pahala yang besar tapi diperoleh dengan perbuatan yang kecil, dan mendapatkan dosa yang sangat besar dengan melakukan perbuatan yang kecil pula. Seperti apa? Seperti hadis yang menerangkan barang siapa memakan bawang putih di malam Jumat, maka ia akan dilempar ke neraka. Nah, ini tidak menerangkan suatu dosa besar, yang mana dosa besar ini diperoleh dengan hal kecil, yang mana memakan bawang bisa masuk neraka. Yang kedua, perbuatan yang kecil tapi bisa menimbulkan pahala yang besar, seperti siapa yang puasa sunnah 1 hari, hanya 1 hari, maka ia akan diberi pahala seperti 1000 kali haji, 1000 umroh, dan mendapat pahala Nabi Ayub. Hal ini menurut saya sangat tidak bagus sekali. Sepertinya orang yang bisa pernah mendengar hadis ini yang tidak mengerti hadis maudhu atau dhaif, maka dia akan tidak usah beramal, cuma hanya puasa 1 kali sehari bisa mendapatkan pahala seperti itu besarnya. Jadi kemudian hadis ini diketahui dari hadis ini menerangkan sesuatu hal yang melakukan sesuatu hal yang kecil tapi akibatnya sangat besar. Ya, sekian dari saya pribadi dan kelompok 9 mengucapkan banyak meminta maaf. Itu ciri-ciri terdapat pada matan. Ciri-ciri terdapat pada matan ini terdapat banyak pula ciri-ciri hadis maudhu yang terdapat di dalam matannya. Di antaranya sebagai berikut, yaitu keburukan susunan lafalnya. Artinya apa?
terdapat kejanggalan dalam redaksi. Ini adalah hal yang mustahil keluar dari orang yang paling fasih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Masa Nabi Muhammad itu mengatakan hal yang tidak wajar, kan sangat buruk susunan lafalnya. Maksudnya apa? Maksudnya ciri ini akan diketahui apabila kita bisa atau sudah mendalami ilmu bayan. Dengan mendalami ilmu bayan, kita akan merasakan susunan kata, mana yang mungkin keluar dari lisan Rasulullah, mana yang tidak lazim. Yang kedua, kerusakan maknanya. Kerusakan maknanya ini bisa diambil dari yang pertama, yaitu bertentangan dengan akal sehat kita ya. Seperti hadis, pakailah cincin akik karena bercincin akik dapat menghindarkan dari kekafiran. Nah, ini sangat bertentangan dengan akal sehat. Terus apa hubungan antara akik, cincin akik dengan kekafiran? Kan tidak ada. Kemudian yang kedua, berlawanan dengan hukum akhlak yang umum atau menyalahi adat atau kenyataan ada, ya, kenyataan yang ada, menyalahi kenyataan. Seperti hadis la yuladu ba'dal mi'ah mauludun illahi fihi hajatun. Tidak dilahirkan seorang anak sesudah tahun 100 yang ada padanya keperluan bagi Allah. Ini sangat menyalahi kenyataan, tidak ada seperti ini. Yang ketiga, bertentangan dengan ilmu kedokteran. Seperti hadis al-badin jan syifa min kulli syai', yang mana terong itu obat atau penawar dari segala penyakit. Ini sangat tidak sinkron dengan ilmu kedokteran, karena tidak semestinya ya, badinjan atau terong itu bisa menawar segala penyakit. Yang keempat, karena mengandung dongeng yang sangat tidak masuk akal. Seperti adik al-abiyad habibi wa habibu habibi. Ayam putih adalah kekasihku dan kekasih dari kekasihku. Masa ayam putih menjadi kekasih dari kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan